Kita mulai aja pada pembicara pertama kita, Adinda Virtus Setiaka. Beliau ini adalah juga salah seorang dosen yang inspiratif di Universitas Andalas, tapi juga melakukan kegiatan yang luar biasa menjadi pendiri dari Koperasi Pemasaran Mandiri dan Merdeka. Kita dengar paparan dari beliau. Kami persilakan Adinda Virtus Setiaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli Jalal, terima kasih Pak Pur, terima kasih Bang Helmi dan juga Bang Edi Utama, karena ini kehormatan buat saya karena saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang selama ini jadi keresahan saya dan juga menjadi ruang aktualisasi buat saya. Jadi singkat saja karena kita sangat banyak ininya kan narasumbernya. Jadi saya sehari-hari adalah dosen di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas di Padang. Dan memang secara basis keilmuan saya itu mendorong saya untuk tertarik dengan persoalan gerakan sosial secara umum. Tetapi kemudian dalam riset untuk disertasi doktoral saya fokus untuk meneliti tentang gerakan petani yang tentu saja levelnya internasional. Nah, pengetahuan dan pengalaman saya untuk riset tentang gerakan petani inilah yang kemudian membuat saya mengetahui ada 5 persoalan pokok yang selalu menjadi hambatan bagi para petani untuk bisa hidup maju dan apalagi sejahtera gitu. Dan itu terjadi tidak hanya di Padang, di Sumatera Barat atau Indonesia saja, tetapi secara global seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang sering disampaikan oleh para petani ke saya secara langsung waktu itu, diantaranya adalah pertama pastinya soal tanah gitu. Karena petani tanpa tanah sebenarnya juga bukan petani, tetapi petani juga walaupun punya tanah, ada 4 persoalan yang lain yang tidak ada pada mereka, mereka juga tidak bisa berproduksi. Yang kedua adalah soal modal. Petani punya sawah tapi nggak punya modal, ternyata nggak bisa berproduksi juga. Yang ketiga soal fasilitas sarana produksi sampai ke distribusi. Yang keempat, masalah pemasaran. Petani kalaupun bisa berproduksi sebaik yang mereka bisa lakukan, bahkan dengan kualitas yang sebenarnya menjadi harapan para konsumen produk pertanian, tetapi kalau mereka tidak mampu mengakses pasar, maka semua itu tidak ada artinya. Sehingga para petani akan melakukan sesuatu yang bahkan mungkin di luar nalar sehat kita. Misalnya capek-capek mereka berproduksi, akhirnya barang-barang itu dibuang atau dihambur-hamburkan karena mereka frustasi. Nah, yang terakhir adalah persoalan akses pada politik atau kebijakan yang pro petani. Nah, kegelisahan saya karena pengetahuan tentang masalah para petani dan kemudian pengalaman bergaul dengan petani selama bertahun-tahun, akhirnya pada akhir 2019 membuat saya berpikir untuk tidak bisa lagi itu menjadi pengetahuan belaka, tapi itu harus menjadi sesuatu yang harus saya gerakkan secara langsung. Oleh sebab itulah saya kemudian mengajak teman-teman dosen muda di Universitas Andalas waktu itu untuk membuat koperasi mandiri dan merdeka namanya. Nah, kita ketika dihadapkan pada notaris, sebenarnya waktu itu masih bingung, ini jenis koperasi apa gitu. Kalau koperasi produksi nggak mungkin, karena background kita dosen dan lagian, setengah dari misi dari koperasi ini adalah membantu khususnya para petani maupun peternak dan juga para produsen kecil yang terutama di Salingka Kampus Unan. Oleh sebab itu kita memilih secara legal formal koperasi kita adalah koperasi pemasaran. Nah, tetapi dalam prakteknya, dalam praktek keseharian, kita nggak hanya memasarkan produk-produk dari para petani, peternak, dan para produsen kecil saja, tetapi kita juga melakukan hal-hal yang lainnya, misalnya mengedukasi masyarakat untuk
mengelola sampah dengan membuat ekoenzim, ekobrik, dan kemudian juga untuk sampah-sampah yang non organik, misalnya kita bikin bank sampah. Nah, kemudian juga kita melakukan edukasi baik secara internal maupun eksternal untuk memperkuat kapasitas di dalam koperasi kita maupun masyarakat di luar koperasi dengan membuat namanya KMDM Resource Management yang kita rutin melakukan berbagai macam webinar maupun juga pelatihan. Karena masa pandemi maka selalu online biasanya, dan salah satu yang pernah menjadi narasumber dan berkali-kali ya, nggak hanya sekali saya ingat saya adalah Bang Helmi gitu. Nah, satu saat saya minta Pak Fasri Jalal, Pak Burmalis Ilyas, dan Bang Edu Tama juga bisa jadi narasumber untuk acara kita gitu. Nah, selain itu yang terakhir yang sedang saya gagas adalah, dan ini juga sedang proses untuk mendapat legalisasi dari Basnas, KMDM ini ingin membuat social trust fund gitu. Jadi kita tuh pengen ada wakaf yang dikumpulkan dari para muslimin dan muslimat, khususnya para perantau Minang di seluruh dunia, yang wakaf itu nanti akan kita gunakan untuk membantu khususnya para petani di Ramlah Minang untuk bisa berproduksi dengan lebih baik. Karena persoalan permodalan ini yang selalu menghantui para petani juga, yang seingat saya itu jadi permasalahan kedua dari para petani. Nah, dari pemasaran itu sendiri, selama ini kita menggunakan pasarrabutani.com namanya. Jadi para konsumen kita memang lebih di segmentasinya adalah kalau boleh dibilang menengah ke atas. Target pertama kita adalah para dosen di Universitas Andalas, para pegawai, dan juga keluarga mereka gitu. Karena kenapa kita segmentasinya kelas menengah? Karena memang pertimbangannya diantaranya, kalau kita bikin pasar yang sama dengan pasar yang sudah ada, maka kita juga akan mengancam para pedagang kecil yang sebelumnya sudah eksis gitu. Itulah mengapa pilihan kita tidak asal jual produk para petani ini. Itu satu. Yang kedua juga sebenarnya kita juga selalu meminta kepada para petani, peternak, produsen untuk bisa menghasilkan produk yang kalau istilah kita tuh pangan segar dan sehat. Bahkan kalau lebih spesifik produk pertanian tuh maunya organik gitu. Karena memang kita ingin menampilkan sesuatu yang atau menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain, apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu. Karena kebutuhan pangan sehat, pangan segar, dan apalagi itu membantu daya tahan imunitas masyarakat, tentu itu sangat dibutuhkan. Baik. Nah, di dalam pasar Rabutani ini pun kita juga tidak hanya menjual atau memasarkan barang-barang itu secara reguler, tetapi kita juga bikin program-program yang kita targetkan para penerima program sedekah, istilahnya sedekah pangan sehat. Itu ada dua. Pertama, mereka yang memang harus dibantu untuk bisa makan. Yang kedua, mereka yang saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi pasarrabutani.com juga menyediakan paket sedekah pangan. Nah, mungkin Pak Burmalis Ilyas sering lihat postingan saya di grup Minang Diaspora Network soal sedekah pangan, maupun baik itu untuk anak-anak yatim piatu, termasuk para hafiz, maupun kepada saudara-saudara kita yang sedang terinfeksi COVID-19 sehingga butuh imun booster, istilahnya seperti itu. Nah, baik. Kira-kira seperti itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Fasli dan yang lainnya. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Adinda kita, Pak Virtuos Satyaka ya. Baik, kita undang Adinda Virtuos Satyaka. Silakan. 1-2 menit kesimpulan gimana, dan bersiap-siap habis itu Fadel ya. Silakan. Masih ada Virtuos? Masih ada, Prof. Silakan. Iya.
sebenarnya mengapa Koperasi Mandiri dan Merdeka yang saya bentuk itu mencoba untuk memberi wadah semua unsur masyarakat, semua aspek yang bisa dikerjasamakan untuk membangun apa yang tadi oleh Prof. Helmi disebut sebagai konglomerasi sosial yang pertama. Yang kedua juga social trust fund yang tadi juga sudah disampaikan, itu juga menjadi salah satu concern kita karena koperasi mandiri, koperasi yang modern itu tidak lagi berdasarkan dari pola-pola pemupukan modal yang konvensional, tetapi juga mampu menampung dana-dana perwalian yang kalau dalam Islam ada wakaf, ada zakat, infak, dan sebagainya yang sebenarnya akan kita kelolakan untuk membantu para petani, peternak, kemudian juga produsen kecil di ranah Minang khususnya agar bisa membesar. Nah, KMDM sendiri juga sudah berupaya untuk mengglobalkan gerakan sosialnya dengan juga menghimpun para anggota yang terdiri dari perantau Minang, salah satunya Uni Erita Lubek di Belanda adalah salah satu anggota KMDM. Nah, jadi proses scaling up dalam kapasitas produksi dan kemudian juga menyuarakan semua potensi yang ada di ranah Minang itu menjadi cita-cita dari KMDM agar semua sumber daya baik alam maupun sumber daya manusia di ranah Minang ini bisa mengglobal. Mungkin itu saja, Prof. Baik, terima kasih Dinda Virtuos Setiaka.